Berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anak Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anak Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan TPU UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri rekan Jusna, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh Majelis Hakim ini menurutnya tidak benar dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan sudah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap
sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan tipu UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri, rekan Justina, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh Majelis Hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan sudah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan
pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anak Ma'ruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anak Ma'ruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan tipu UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri rekan Justina, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh Majelis Hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan sudah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian
vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan tipu UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri rekan Justina, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh majelis hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan telah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga
Jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan TPU UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri, rekan Justina, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh majelis hakim ini menurutnya tidak benar dan
Zena Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan telah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zena Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan TPU UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari
Zainal Mustafa sendiri, rekan Jusna, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh majelis hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan telah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anak Ma'ruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anak Ma'ruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu, atau sering dikenal dengan tipu UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP
dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri, rekan Jusna, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh majelis hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan sudah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan tipu UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana
terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri, rekan Jusna, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh majelis hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan telah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditujukan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan TIPU UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa
dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri, rekan Jusna, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh majelis hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan telah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan TIPU UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen
saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri, rekan Jusna, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh majelis hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan sudah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan tipu UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan
ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri, rekan Justina, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh majelis hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan sudah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anak Ma'ruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anak Ma'ruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok
tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu, atau sering dikenal dengan tipu UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya, rekan Justina, bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina, bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan, di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri, rekan Justina, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh majelis hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan sudah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina, dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin.
Seperti yang kita ketahui, rekan Justina, bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu, atau sering dikenal dengan tipu UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya, rekan Justina, bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina, bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan, di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri, rekan Justina, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh majelis hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan telah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina, dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui, rekan Justina, bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu, atau sering dikenal dengan tipu UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya, rekan Justina, bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina, bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan, di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri, rekan Justina, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh majelis hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan sudah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh majelis hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya
Terhubung bersama kita, rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan TPUGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri, rekan Justina, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh Majelis Hakim ini menurutnya tidak benar, dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan sudah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh Majelis Hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribuners. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda, dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribuners. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat.
Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anak Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anak Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Zainal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa Zainal Mustafa ini sebelumnya dikenal aktif masuk dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau sering dikenal dengan tipu UGM, yakni kelompok yang dikenal meragukan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ironisnya rekan Justina bahwa Zainal justru kini berstatus terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen saat menjalankan proses pendidikan di salah satu universitas di daerah Solo. Nah, lebih lanjut rekan Justina bahwa dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Denny Indrayana menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan di mana terdakwa Zainal Mustafa ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pemalsuan dokumen palsu. Dan sidang sebelumnya yakni pembelaan dari Zainal Mustafa sendiri rekan Justina, Zainal ini meminta untuk dibebaskan karena hal-hal apa yang dituduhkan oleh Majelis Hakim ini menurutnya tidak benar dan Zainal Mustafa ini masih kekeh bahwa apa yang dilakukan waktu proses pendidikan sudah sesuai prosedur. Dan pada sidang sebelumnya juga jaksa penuntut umum JPU juga telah memberikan tuntutan kepada maksud kami kepada Zainal Mustafa dengan tuntutan 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan oleh Zainal Mustafa ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kemarin juga Zainal Mustafa dalam persidangan juga melakukan pikir-pikir selama 7 hari, di mana selama 7 hari ini Zainal Mustafa apakah akan melakukan banding atau tetap sesuai dengan putusan yang telah divoniskan oleh Majelis Hakim. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Tidak hanya berhenti di mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi sekarang juga turut mempertanyakan ijazah dari Mas Gibran, Tribunars. Salah satunya yang sebelumnya adalah warga asli Jakarta Timur, Subhan Palal. Ini kita tahu sama-sama menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 125 triliun terkait riwayat pendidikan SMA. Sidang perdananya juga sudah digelar dan akan ditunda dan pada akhirnya ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada sidang lanjutan. Menanggapi kasus ini, pakar telematika Roy Suryo ini membenarkan tindakan yang diambil oleh Subhan. Pasalnya menurut Roy Suryo, sampai saat ini Mas Gibran belum pernah menunjukkan secara fisik terkait ijazah SMA-nya yang disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, Tribunars. Roy Suryo kemudian mengatakan bahwa banyak versi soal ijazah SMA milik Mas Gibran. Pasalnya ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini menempuh pendidikan SMA-nya di Solo, tapi kok ada juga yang mengatakan menempuh pendidikannya di Singapura. Roy Suryo juga mengatakan bahwa ijazah dari Mas Gibran ini tidak pernah ditunjukkan juga ke publik, begitu ya, sehingga Roy Suryo ini membuka tangan dan bersedia membantu Subhan apabila membutuhkan bukti-bukti. Pasalnya Roy Suryo mengaku memiliki cukup data juga soal ijazah dari Mas Gibran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Zainal Mustafa
pada Selasa 9 September 2025. Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana di ruang sidang Kusuma Atmaja sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Anang Maruf, jurnalis Tribun Solo. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Anang Maruf. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Yenal Mustafa pada Selasa 9 September 2025 kemarin. Seperti yang kita ketahui rekan Justina bahwa